Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Kamis 3 Juni 2021 ya, ketemu dengan Karin. Kita di acara Ngobrol Bareng bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan pastinya ya. Dan tidak lupa kita sudah kedatangan narasumber kita dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Mbak Ajeng Nuri Hartati AMF sebagai Kepala Ruang Fisioterapi. Langsung aja kita sapa ya. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang Mbak Karin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Karin. Alhamdulillah sehat juga Mbak Ajeng. Semangat ya. Semangat sehat, harus sehat ya. Iya. Baik, dan untuk siang kali ini sahabat Rasi kita karena Mbak Ajeng ini adalah Kepala Ruang Fisioterapi, pasti membahasnya tentang fisioterapi ini Mbak Ajeng ya. Yaitu peran fisioterapi pada pasien COVID dan post COVID ya Mbak Ajeng. Baik, buat sahabat Rasi yang ingin berinteraksi, mungkin pengen tanya-tanya, pengen ngobrol bareng Mbak Ajeng, silahkan ya. Bisa lewat telepon 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906 ya. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Silahkan untuk yang menyimak ya. Dan langsung aja ini Mbak Ajeng ya, karena waktunya nanti sampai jam 12. Oh, baiklah. Ya, baiklah. Oke. Cukup panjang ya. Iya, cukup panjang. Ini Mbak Ajeng kan sebagai Kepala Ruang Fisioterapi. Mungkin ada ini sahabat Rasi yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya fisioterapi itu Mbak Ajeng. Oke, baiklah sahabat Rasi, ini mungkin yang kedua kali ya saya. Kedua apa tiga ya? Lupa saya. Saya juga lupa ini. Oke ya, fisioterapi itu adalah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok yang tujuannya untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan kemampuan tubuh yang kaitannya dengan gerak dan fungsi tubuh di sepanjang kehidupan, baik menggunakan modalitas alat maupun modalitas manual, yaitu kita gunakan manual tangan Mbak. Jadi ya kita langsung langsung pegang pasiennya gitu Mbak. Oh, jadi berarti langsung biasanya ini kan sekarang lagi COVID gitu ya Mbak Ajeng. Nah, itu untuk peran sendiri untuk pasien COVID ini bagaimana ini Mbak Ajeng? Sebelum ke penanganan, nah ini mungkin ciri-ciri untuk gejala yang ditimbulkan COVID-19 ini apa aja? Oke, sebelum kita ke ini ya, maksudnya sesuai dengan judulnya kan fisioterapi untuk pasien untuk COVID. Dan setelah COVID kan gitu ya. Banyak kita tahu. Nah ini nih Mbaknya batuk nih. Aduh gawat ini. Nah ini ya, sebelum kita ngomongin langsung ke gimana sih fisioterapi untuk pasien COVID atau yang setelah COVID, kita harusnya kita tahu dulu dong gejalanya kayak apa, terus yang timbul di pasien tuh kayak apa. Sebenarnya kan sudah banyak beredar di media ya. Misalnya pasien COVID itu pasti ada demam, terus ada batuk, ada sesak, ada pilek, ada anosmia, kadang ada juga sakit kepala, sakit tenggorokan, ada nyeri sendinya, kadang disertai mual, nyeri perut, rasa menggigil, nyeri sendi, diare, kayak gitu Mbak. Nah, itu nanti kalau misalnya kita hubungkan dengan definisi fisioterapi yang saya sampaikan tadi, fisioterapi masuk pada penanganan di gangguan fungsi nafas dan gangguan fungsi gerak. Di situ tadi kan di gejala yang saya sebutkan tadi ada sesak nafas. Nah, kita masuk ke situ. Kemudian ketika orang tuh sudah masuk ke sudah masuk ke ruang ranah
isolasi rata-rata kan istirahat ya, istirahat, dan di situ kita masuk juga untuk memelihara kemampuan pasien, setidaknya memelihara apa ya, kalau saya bilang range of motion, jadi pergerakan dari atau elastisitas dari anggota gerak dan kemampuan pasien untuk beralih posisi, begitu. Biasanya kan fisioterapi untuk orang-orang yang mungkin apa ya, kena gangguan saraf seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Terus di fisioterapi atau gimana itu sebenarnya? Jadi kalau ngomongin fisioterapi itu banyak ya lingkupnya. Dari bayi sampai lansia loh Mbak. Nah itu. Nah banyak. Sebenarnya kalau fisioterapi itu, kalau ngomongin fisioterapi sendiri itu apa namanya, dari bayi sampai lansia. Jadi dari mulai gangguan, mulai dari bayi ini ada yang ada sih, kemarin saya cerita sharing langsung aja ya. Ada sih kemarin dengan apa ya namanya, bayi dengan gangguan refleks hisap seperti itu, kita masuk di situ. Terus gangguan tumbuh kembang juga, kita juga masuk di situ. Tapi kan kali ini kita ngomongin masalah fisioterapi pada COVID. Masalah COVID seperti itu. COVID. Dan rata-rata pasien apa namanya, pasien COVID itu problematikanya ya ada di itu tadi, gangguan nafas, gangguan gerak. Ternyata sekarang ini gak cuma untuk fisioterapi yang kalau dulu kan enak gitu ya Mbak Ajeng ya. Kalau fisioterapinya kalau sekarang kayak perlu apa ya namanya, kita harus menjaga imun kita juga gitu loh. Kalau dulu kan fisioterapi kita pegang sini, pegang sana, itu enak seperti itu ya. Kalau sekarang kan kita harus prokes, harus prokes, APD, terus masker kayak gitu ya. Betul. Untuk pasiennya sendiri itu Mbak Ajeng, itu sebelum di fisioterapi ya, ibarat kata seperti itu perlu pengecekan dulu apa enggak seperti itu? Jadi begini Mbak, ini berarti kita langsung masuk ke fisioterapi langsung pada ini ya, pasien COVID-nya ya. Jadi begini, ketika kita diberikan pasien COVID ya, tentunya wah ini udah positif ibarat kata gitu ya. Ibarat kata itu sudah positif. Jadi kita harus tahu dulu Mbak, pasien itu saturasinya berapa, kondisinya umum dia seperti apa, terus apa namanya, alat bantu nafas yang digunakan apa, begitu. Itu nanti menentukan tindakan yang akan kita berikan kepada pasien yang nantinya yang jelas tidak membahayakan pasien. Jadi disesuaikan kemampuannya dengan penata laksanaannya nanti disesuaikan dengan kemampuan pasien. Dapatnya dari mana ya? Dari pemeriksaan. Oh, dari pemeriksaan itu tadi seperti itu ya. Misalnya kita datang ke pasien ya, pasien A. Kita baca dulu catatan medisnya pasien ya, gini. Oke, kita datang. Ternyata pasiennya dari kita datang kan sudah bisa kita lakukan pengamatan, inspeksi kalau saya bilang ya, kita inspeksi. Oh, RR-nya cepat, saturasinya bagus, tapi ternyata pakai alat bantu nafasnya yang agak ini gitu ya. Terus jadi ya nanti berarti untuk fisioterapinya nanti A B C D E gitu. Oh gitu. Jadi kita melakukannya sudah dari tahap pemeriksaan tadi, baru lanjutan seperti itu ya. Harus itu. Jadi nggak asal main langsung ya enggak. Oke, baik. Kita nanti lanjut lagi ngobrolnya. Boleh? Buat Mbak Ajeng ya. Buat sahabat Rasi yang ada di rumah jangan kemana-mana pastinya ya. Tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu.
Benar, Bapak Yusnaidi, ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan, insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh, rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan narasumber kita Mbak Ajeng, Kepala Ruang Fisioterapi ya. Baik Mbak Ajeng, tadi kan di awal kita sudah Mbak Ajeng ya, Mbak Ajeng sudah menjelaskan nih gejala apa aja sih masalah COVID seperti itu ya, seperti batuk, terus sesak kayak gitu ya. Dan ini sebagai fisioterapi ini Mbak Ajeng ya. Nah itu apa sih peran fisioterapi ini di masa COVID seperti ini Mbak Ajeng? Oke, kalau tadi kita secara garis besar sudah tahu istilahnya sudah tahu kira-kira fisioterapi itu kalau pasiennya COVID diapain kan gitu. Yeah. Sekarang kita mulai dari awal nih ya. Kita mulai dari awal. Perannya fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu kan punya organisasi juga, Ikatan Fisioterapi Indonesia ya. Nah, sebagai salah satu tenaga kesehatan sebagai salah satu tenaga kesehatan, tentunya fisioterapi itu juga berperan aktif dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan, promosi untuk apa ya istilahnya mengkampanyekan sih ya. Mengkampanyekan dalam memutus penyebaran COVID-19 ini, okay? Untuk tindakan preventifnya kita ada promosi untuk tindakan preventif. Salah satunya dengan gaya hidup sehat, menjaga asupan makanan. Kemudian kalau fisioterapi itu bergerak, bermanfaat dan bermartabat. Jadi olahraga ya. Kalau untuk orang yang masih istilahnya masih bugar ya, menambah kebugarannya seperti kita ini Mbak. Kalau yang masih bugar ini ya, menambah kebugarannya. Bagi yang jarang olahraga jadi lebih meningkatkan imunitasnya gitu. Terus kalau untuk promotifnya kita juga aktif juga sih dalam mengkampanyekan gerakan 5M, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita juga promosi soal perilaku hidup bersih dan sehat. Kadang-kadang saya temui sendiri, saya sedikit banyak kan juga mengamati ya di masyarakat, pulang dari luar, aktivitas di luar, tahu-tahu masuk rumah sudah pakai baju itu, duduk brek kayak gitu. Nah sekarang kan musim situasinya sudah lain, pandemi ibarat kata, musimnya pandemi kayak seperti ini, kebiasaan yang seperti itu ayolah mulai dikurangi, dihilangkan. Jadi kita dari luar rumah bersih diri dulu lah di luar, cuci tangan, cuci kaki, sampai di dalam gantilah baju, syukur-syukur bisa mandi. Iya, sebenarnya kayak PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat itu udah dari dulu sebenarnya Mbak Ajeng ya. Tidak semua orang ternyata bisa mempraktekkan. Tapi dengan adanya COVID seperti ini, ada manfaatnya juga. Kita dituntut untuk emang berperilaku hidup sehat seperti itu ya. Tapi ya namanya manusia, kita tidak bisa untuk mengatur semuanya harus baik seperti itu kayaknya. Ya tetap dikampanyekan meskipun tetap mengedukasi berat kata seperti itu. Mengedukasi, tetap dikampanyekan ya, meskipun tidak semuanya bisa menjalankan, setidaknya kita tetap mengingatkan. Oke, itu tadi untuk preventif dan promotifnya ya. Terus kita ke kuratif atau kita masuk ke pengobatan ya. Kita masuk ke pengobatan itu kita sebagai penunjang Mbak. Kita sebagai penunjang dan kita juga kolaborasi dengan nakes yang lain tentunya. Nah, tadi saya sudah sedikit di awal sampaikan problematikanya kan banyak kan sesak. Kalau sudah sesak banyak tirah baring atau tidur ya, posisinya banyak tidurnya, banyak berbaringnya maksud saya. Terus nanti efek sampingnya ada gangguan fungsi dan gerak.
itu kita masuknya mulai dari keluhan sesak. Kita masuk, kita temui pasien dengan keluhan sesak, gerak sakit semua. Kita lakukan pertama adalah kita berusaha untuk nenangin pasien dulu. Kadang-kadang pasien itu kalau panik sesaknya nambah. Nah, betul. Gini aja ya, kalau gitu kadang kita baru menghela nafas ya. Saya nggak bisa nafas, Mbak. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Gitu. Coba posisinya yang paling enak di mana. Jadi dalam menangani sesak ini, selain kita nanti lakukan latihan, namanya latihan fisioterapi pernafasan ya. Latihan pernafasan dari fisioterapi, begitulah. Selain itu kita nanti juga lakukan positioning atau pengaturan posisi untuk pasien sehingga pasien itu merasakan nyaman dan berkurang rasa sesaknya. Tapi sebelum itu kita tenangkan dulu pasiennya. Betul. Kita ajak ya sedikit banyak kita sapa, kita ajak ngobrol dulu. Bu, tenang dulu, atur nafas. Oke Bu, coba Bu atau Pak nanti coba alih posisi yang paling nyaman bagaimana. Setelah itu baru kita lakukan kontrol nafas di mana kita minta pasien untuk merasakan atau melakukan pernafasan seperti beliau bernafas seperti biasa. Dengan ketenangan. Pernah sih kebetulan kemarin ini sharing kemarin saya ketemu. Ternyata panik orangnya. Panik nggak? Ini gimana? Ibu tenang. Bisa Mbak, tapi ya itu masih sesak Bu, masih. Tapi alhamdulillah udah mendingan. Itu jadi lebih, istilahnya lebih tenang, nggak yang nyengal begitu. Jadi lebih istilahnya kalau bahasa awamnya itu ngos-ngosan berkurang gitu loh. Terus baru kita lakukan breathing exercise, deep breathing exercise. Okay. Tujuannya apa sih breathing exercise? Dengan deep breathing exercise yang pertama adalah untuk menyadarkan pasien bahwa nafasnya itu bisa dikontrol. Dengan ketenangan nafasnya bisa dikontrol. Kemudian kalau untuk deep breathing exercise-nya itu untuk memelihara kapasitas parunya dan juga memelihara kekuatan otot nafasnya. Betul. Orang kalau nafasnya sesak itu otot nafasnya itu banyak kan spasme itu apa ya, seperti kalau orang megang tengkuk atau bahu itu diraba keras gitu loh Mbak. Nah gitu. Nah dengan latihan nafas ini harapannya otot nafas kembali elastis, kekuatannya terjaga, pasien bisa mengatur nafasnya, mengembalikan kapasitas parunya. Itu untuk yang sesak. Dan kalau misalnya ada batuknya, batuk itu tandanya di dalam itu banyak atau ada, bilangnya apa ya, sputum itu lendir lah atau dahak. Nah, fisioterapi masuk di situ juga. Kita latih yang namanya coughing exercise atau latihan batuk efektif. Juga dilakukan positioning, tujuannya untuk membantu aliran dahak supaya bisa lebih cepat keluar. Dan di sini tentunya kita lakukan sesuai dengan pertimbangan yang ada ya. Jadi tidak semua serta-merta dilakukan semua, tidak. Jadi kita lihat pasiennya dulu, yang mana yang harus didahulukan dulu, yang mana yang harus dibelikan dulu, seperti itu. Biasanya untuk yang didahulukan itu untuk usia-usia berapa itu, Mbak Ajeng? Semuanya, Mbak. Semuanya ya. Semuanya dulu. Pasien COVID itu macam-macam, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat seperti itu. Iya. Kalau yang ringan sih kita aktif Mbak. Kalau pasiennya keluhannya ringan sampai sedang itu biasanya aktif. Masih bisa diajak ngobrol, terus kooperatif juga pasiennya.
Terus setiap latihan itu dilakukan sendiri sama pasiennya gitu. Dan untuk kesembuhannya Mbak Ajeng itu biasanya berapa hari? Ada yang cepat atau ada yang lambat sesuai tergantung sama personalnya. Oh, tergantung pasiennya sendiri ya. Berat ringannya itu tadi. Oh gitu ya. Oke. Terus itu tadi kan kita masuknya ke keluhan sesak sama batuk. Betul. Terus selain itu kan ada tadi bed rest ya, bed rest, istirahat di tempat tidur gitu ya. Itu minimal kita berikan latihan di sendi-sendinya Mbak. Jadi kita ajak pasiennya, baik kita bantu maupun pasien itu bisa melakukan sendiri, menggerakkan sendi-sendinya dari ujung jari kaki, jadi dari ujung bawah ya, jari kaki sampai ke ujung kepala. Anggota gerak bawah, anggota gerak atas, kepala. Terus setelah itu kalau misalnya pasien sudah mampu untuk alih baring itu jadi berubah posisi di posisi berbaring, misalnya dari terentang ke miring kanan atau miring kiri. Kita ajak pasiennya untuk itu. Kalau sudah mungkin untuk duduk ya duduk. Nah ini kita masuk ke mobilisasi nih. Iya. Duduk. Kalau sudah mulai bisa duduk, mampu berdiri kah? Sudah mau berdiri. Terus coba jalan perlahan, maju mundur di sekeliling tempat tidur, kembali lagi seperti itu. Dan selain itu kita juga kasih edukasi ya. Setelah setelah kita lakukan tindakan fisioterapi, kita juga kasih edukasi ke pasien, di mana kita ajarkan kepada pasien untuk melakukan aktivitasnya itu secara bertahap. Ini saya sharing sih. Saya sharing, kebetulan saya penyintas ya. Saya penyintas. Saya negatif bulan Januari 2021. Itu kebetulan saya dan keluarga saya yang ada di Karanganyar sama-sama terkonfirm. Nah, kalau keluarga saya yang di Karanganyar, adik dan kakak saya itu kebetulan dia itu penggila olahraga. Sedangkan saya tuh sebenarnya mau sih kalau dia olahraga, cuman kalau dilihat dari badannya sih kelihatannya kok enggak ya. Mungkin waktunya aja ini yang belum. Maafan Mbak. Yang belum terrealisasi gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi gini. Ketika sama-sama diisolasi, waktu itu saya sama-sama isolasi gitu ya waktu itu. Kakak dan adik saya itu setiap hari itu melakukan exercise. Adik saya ada gejala anosmia, saya juga ada gejala anosmia. Tapi kita sama-sama physically kita sama-sama sehat. Nah, kakak dan adik saya setiap hari berolahraga. Selesai COVID, negatif COVID mereka, tidak ada keluhan gampang capek, ini itu tidak ada Mbak. Nah, ketika saya coba nih, coba aja mereka olahraga, saya enggak, gitu kan. Ternyata beda. Hasilnya beda. Pertama kali saya melakukan aktivitas di rumah, udah ternyata sangat sangat berpengaruh. Yang gampang capek, ada keluhan seperti nyeri sendi, nyeri otot seperti itu. Itu yang kita edukasikan ke pasien. Bahwasanya dengan berolahraga mungkin. Nah, kalau itu nantinya Mbak. Tapi kalau yang masih jadi pasien ini panjenengan harus bergerak. Bergeraknya itu bukan terus tidak, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan pasien, dan itu harus ditingkatkan perlahan. Ketika pasien itu isolasi di rumah sakit, kita berikan edukasi tadi. Ketika sudah sampai di rumah, kita juga edukasikan untuk aktivitas di rumah. Baiklah, kalau yang tanpa gejala mungkin tidak masalah, langsung istilahnya beraktivitas seperti biasa. Betul. Tapi dengan gejala yang sedang aja itu sudah, untuk kembali ke aktivitas biasa itu harus bertahap. Seperti itu. Kayak latihan latihan bertahap itu ya. Iya begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya anggap saja kalau
ini kita ambil satu contoh ya, orang yang nggak biasa lari disuruh lari kan pasti pasti itu. Aduh, nanti malamnya pegel-pegel semua. Harus ada penyesuaian dulu. sedikit nanti ditingkatkan sampai ke aktivitas normal seperti sedia kala gitu. Gitu. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Ajeng tentang fisioterapi untuk pasien COVID seperti itu ya Mbak Ajeng. Baik, kita break dulu sebentar. Buat sahabat Terasi jangan kemana-mana, pastinya tetap stay tune di 90,6 FM karena nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng lagi sama Mbak Ajeng ya. Tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan berikut ini. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Oh iya, ada apa Bu? Rasanya tidak terbayang ya kita bisa sebahagia ini. Iya ya Bu, dulu kita berumah tangga sudah 5 tahun tidak bisa punya keturunan. Tapi setelah kita terapi di Gria Sehat Alami Asia Medica, Ibu bisa hamil dan kita bisa punya anak semanis ini. Bapak juga gitu? Iya, Bapak dulu tidak bisa memuaskan Ibu. Setelah Bapak menjalani terapi spektakuler kejantanan, langsung bertenaga. Benar-benar jos, Pak. Benar, Gria Sehat Alami Asia Medica. Bapak T. Aulia Sarjana Herbalife Muslim, spesialis vitalitas pria dan kandungan, melayani terapi al-hijamah, terapi chiropraktik, terapi herba penawar, terapi spektakuler kejantanan, terapi gempur lemak, gurah, sauna, dan lain-lain. Biaya terapi Rp50.000 dengan terapi spektakuler kejantanan, lemah syahwat, ejakulasi dini, impotensi bergaransi, kanker rahim, kista, mioma, kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain. Diobati secara khusus sampai benar-benar sembuh dengan metode bioterapi dan dipadu dengan ekstrak fitofarmaka. Terbukti dapat mematikan sel kanker. Anda akan terhindar dan bebas dari operasi. Buktikan. Bagi Pak Sutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, segera konsultasikan atau berobat ke Gria Sehat Alami Asia Medica.
Medika, spesialis vitalitas pria, kandungan, dan mata. 2 kali siklus datang bulan Anda akan lihat hasilnya. Segera kunjungi alamat praktek kami. Jalan Bromo, RT 2, RW 2, nomor 3, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Telepon 082 334 728 877. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat tutup. Dari perempatan Bulukerto ke barat masuk Jalan Bromo, kurang lebih 20 meter, lihat papan nama Asia Medika. Gria Sehat Alami Asia Medika, solusi tepat keharmonisan rumah tangga Anda. Buktikan Anda puas. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama RSUD Dr. Saidimun Magetan dengan narasumber kita Mbak Ajeng Nuri Hartati AMF ya, sebagai Kepala Ruang Fisioterapi. Baik Mbak Ajeng, masih sehat? Masih semangat ya semangat pastinya. dan sehat. Padahal udah siang ini cuaca di Magetan panas. Iya, sumuk. Baik Mbak Ajeng, kita lanjut lagi membahas tentang peran fisioterapi pada pasien COVID dan post-COVID ya Mbak Ajeng ya. Baik, ini ada pertanyaan dulu, kita jawab pertanyaannya, sudah masuk ya. Di via SMS ini dari 36 ada Pak Ahmad. Jika batuk saja atau nyeri sendi kok kadang dikasuskan COVID, mohon dijelaskan. Jadi begini Bapak Ahmad, selamat siang Bapak Ahmad. Iya, semoga sehat selalu beserta keluarga ya, dan dijauhkan dari COVID. Okay. Jadi begini Pak, batuk dan nyeri sendi itu masuk di salah satu gejala COVID. Tapi kalau dengan pemeriksaan tes khususnya COVID kok tidak dinyatakan positif COVID, ya enggak COVID Pak. Jadi itu ada tes khususnya yang bisa menyatakan pasien itu positif COVID terkonfirmasi atau tidak. Jadi kok tidak setiap pasien batuk tok atau nyeri sendi tok terus COVID niku tidak selalu. Tapi yaitu tadi, batuk dan nyeri sendi ada di daftar gejalanya COVID. Nek batuk tok di apa Mbak tadi? Kok dikasuskan COVID? Batuk tok dikasuskan COVID. Lah ini Mbak Karin ya batuk tok. Dari tadi batuk-batuk terus ini. Saya ya udah dik-dik sih. Kucing ya Mbak ya. Jadi begitu, harus ada tes khususnya yang akan memutuskan atau memastikan bahwa seseorang yang batuk saja atau nyeri sendi saja itu COVID atau tidak. Kalau nyeri sendi, misalnya nyeri sendi lutut, hanya nyeri sendi lutut, itu pasien saya yang geriatri atau yang lansia itu banyak, itu juga tidak COVID. Nah gitu. Jadi itu tadi ada tes khususnya. Mungkin kadang dikasuskan COVID memang dites ya positif gitu ya. Tapi dia tidak mengakui, mungkin seperti itu. Batuk tok aku rasa sepi kan kadang gitu. Iya kan, bisa juga OTG kan Mbak Ajeng ya. Kasus OTG di mana tidak ada gejala, tidak merasakan apa-apa, sehat bugar, sehat walafiat. Ya. Tapi ternyata secara laboratorium, secara tes khususnya positif. Nggak kerasa kan, itu yang banyak itu yang di sekeliling kita banyak itu. Nah itu tadi Pak Ahmad ya, sampun dijelaskan ini sama Pak Ahmad sama Mbak Ajeng, karena itu kalau dikasuskan COVID, nah itu mungkin sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata memang positif seperti itu, dan tidak ada istilah mengcovidkan seperti itu ya Mbak Ajeng. Sebenarnya kalau saya rasa sih, selama saya bekerja di RSUD Saidiman Magetan itu alhamdulillah
selalu dipastikan dengan pemeriksaan khusus. Jadi kalau pasien COVID ya pasien COVID beneran. Kalau enggak ya enggak. Jadi jangan percaya. Jadi tidak ada kok di COVID kan. Enggak ada ya. Iya, jangan percaya hoax gitu. Mungkin itu berita hoax seperti itu. Mungkin itu hanya orang-orang yang khawatir aja kali ya. Betul. Mungkin takut seperti itu. Maksud saya begitu. Wah iki. Nah, itu untuk pertanyaan Bapak Ahmad sudah dijawab ya. Dan ini untuk Karin ini yang tanya ini Mbak Ajeng. Untuk fisioterapi sendiri itu untuk pengerjaan ya dilaksanakannya itu harus di rumah sakit atau bisa rawat jalan di rumah seperti itu Mbak Ajeng. Untuk pasien COVID. Jadi begini, kalau pasien COVID di rumah sakit sudah ada tempatnya khusus ya, ruang isolasi untuk pasien COVID, kita masuk ke sana Mbak. Nah kalau di rumah itu nanti kita bisa home care, tapi dengan catatan pasien itu pertama sudah dinyatakan selesai masa isolasi mandiri atau sudah dinyatakan negatif secara pemeriksaan khusus. Oh gitu. Jadi selama pasien belum dinyatakan negatif secara pemeriksaan khusus atau belum dinyatakan selesai masa isolasinya ya edukasinya itu tadi aja yang kita istilahnya kita kasihkan ke pasiennya. Oh gitu. Jadi kan ada kan pasien yang dirawat di rumah sakit, terus karena dalam satu kondisi dia sudah pasien tersebut bisa isolasi mandiri. Jadi untuk istilahnya kemampuan fungsionalnya bagus, kondisi fisiknya bagus, keadaan umumnya bagus. Itu kan terus isolasi mandiri lah. Sebelum pasien isolasi mandiri itu kan kita berikan edukasi itu tadi, nanti kalau di rumah seperti ini. Oh gitu. Nah sebenarnya untuk edukasi sendiri tidak hanya kita lakukan pada pasien-pasien yang sebelum isoman atau isolasi mandiri itu tadi. Ketika kita masuk ke pasien, sekaligus kita memberikan tindakan fisioterapi, sekalian kita ngasih edukasi. Soalnya kadang-kadang tidak hari ini ketemu fisioterapi, besok sudah pulang isoman kayak gitu. Oh iya, jadi bisa dilakukan di rumah kalau memang sudah dinyatakan negatif seperti itu ya, harus isoman di rumah. Gitu. Dan untuk Mbak Ajeng sendiri untuk fisioterapi di RSUD Dr. Saidiman Magetan, untuk jam bukanya, untuk jam pelayanannya ini Mbak Ajeng. Jam pelayanannya kita sesuai seperti biasa ya. Iya, kita sesuai dengan pelayanan rawat jalan. Senin sampai Jumat ya kalau untuk rawat jalannya. Senin sampai Jumat untuk jamnya sesuai dengan jam pelayanan rawat jalan. Sampai kami sampai jam 15.30. Kalau hari Jumat sampai jam 14.30. Oh gitu ya. Jadi buat sahabat Rasi yang ada di rumah mungkin jangan takut ya. Biasanya kayak sekarang ini, Mbak, itu orang-orang takut Mbak Ajeng. Begini ya, jadi sesuai dengan pengalaman saya pribadi, saya amati persebaran COVID itu justru ke rumah sakit itu takut, khawatirnya kalau di sana banyak virus COVID. Betul. Justru malah kebanyakan penularannya itu terjadi di luar rumah. Dari luar. Soalnya kalau pasien COVID sendiri yang ada di rumah sakit itu kan tempatnya sudah sendiri ya. Sudah steril ibarat kata istilahnya sudah sendiri. Jadi istilahnya sudah terpisah kok sendiri, terpisah. Tempatnya khusus untuk pasien-pasien yang positif. Dan ketika pasien datang, sebelum dilayani pun juga sudah ada screening di depan. Jadi ya kalau misalnya ada yang mencurigakan atau mungkin dicurigai mengarah ke COVID ya pasti sudah diberikan jalur khusus gitu. Ya, jadi nggak ada itu istilah yang wah nakut rumah sakitku di COVID nih. Apalagi itu itu kan harus dengan pemeriksaan khusus. Jadi jangan takut ya buat sahabat Rasi, kalau memang ingin berobat ya sudah berobat saja gitu. Jangan ditahan. Betul. Baik, nanti kita lanjut ngobrolnya Mbak Ajeng ya. Kita break dulu sebentar sahabat Rasi. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90,6 FM. Pada
pada suatu malam di sebuah warung. Dek Parjan, tumben malam-malam mau minum apa? Kopi hitam segelap jiwaku, Mbak. Manis apa pahit? Pahit sepahit malamku, Mbak. Oh, memang ada apa? Kok cemberut? Setiap istriku minta jatah, aku nyerah. Laki-laki jangan cemen. Ini minum Hidromen, dijamin mateng. Serius, Mbak? Ya serius. Kalau gitu tak coba dulu. Tapi bayar dulu kopinya. Besok, Mbak, besok. Benar, Hidromen adalah produk herbal untuk lelaki. Diproses menggunakan teknologi modern, menjaga stamina pria, meningkatkan kualitas ereksi, libido, kualitas sperma, dan kesuburan pria. Karena Hidromen mateng rasanya. Hidromen, andalan lelaki sejati. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah koyok ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan, tentunya dengan narasumber kita Mbak Ajeng, Kepala Ruang Fisioterapi ya. Nggak terasa nih Mbak Ajeng, kita udah hampir 1 jam nih menemani sahabat Rasi ya. Padahal tadi baru mulai kayak gitu ya. Oke, karena waktunya udah hampir habis, Mbak Ajeng mungkin punya pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi yang ada di Magetan, silakan. Oke, buat sahabat Rasi tercinta di Magetan, saya sebagai fisioterapis ingin menyampaikan COVID is real. COVID itu beneran ada. Dan saya sendiri juga mengalaminya. Jadi, mari kita sekarang saling menjaga dan berpartisipasi aktif untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa 5M-nya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tentunya
ditambah lagi dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat juga. Jangan lupa untuk bahagia juga. Nah, bahagia itu perlu. Bahagia itu perlu. Bahagia itu salah satu yang meningkatkan imunitas. Betul. Stres ya. Tanggal tua ya bahagia aja. Iya. Tanggal muda lebih bahagia. Intinya jangan lupa bahagia seperti itu. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Dari bersyukur kita lebih bahagia. Iya. Udah itu aja Mbak Ajeng yang ingin disampaikan. Nah, itu aja Mbak. Terima kasih ya buat waktunya. Iya, sama-sama Mbak Ajeng. Semoga sehat selalu dan semoga kita bertemu di lain kesempatan ya. Insyaallah. Baik sahabat Rasi, itu tadi ya kita sudah ngobrol bareng Mbak Ajeng, kepala ruang fisioterapi. Jadi COVID is real dan jangan takut untuk misalkan sakit untuk berobat ke RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Karena istilah di COVID kan segala macam itu nggak ada, karena di sana memang sudah ada screeningnya ya. Jangan takut dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia, pesan dari Mbak Ajeng ya. Dan Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita untuk acara ngobrol bareng untuk kesempatan siang kali ini. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan.